Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami dapat kembali belajar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itulah kekuatan bagi setiap kami. Ajar kami dengan firman-Mu, agar kami hidup terus di dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-25 ini adalah kesimpulan dari Raja Daud atas pembelajaran secara pribadi tentang kehidupan yang sudah dan sedang dilaluinya. Pemahaman yang utuh akan arti kehidupan tercermin dari perkataan yang tertera di ayat ini. Saudaraku, agar kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memahami dengan benar arti dan dinamika kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pemahaman akan arti kehidupan yang benar akan mendorong kita untuk semakin bergairah dalam mengarungi hidup, serta bagaimana seharusnya kita memaknai kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini hanya satu kali. Tidak bisa diperpanjang atau mengulangi umur. Hidup satu kali, tidak ada hidup dua kali atau tiga kali. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti anak manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ayub 14 ayat yang ke-14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan benar, sehingga kita memiliki kegairahan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dari pribadi seorang Daud, kita belajar bagaimana Daud memahami kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Yang pertama, Daud memahami bahwa hidup adalah perubahan. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 tadi dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dulu muda, sekarang tua. Mengalami perubahan. Dulu sehat, sekarang sakit. Dulu kaya, sekarang miskin. Dulu kuat, sekarang lemah. Hidup ini mengalami perubahan. Dulu kecil, sekarang besar. Saudaraku, perubahan di ayat ini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, adalah fase dalam kehidupan manusia. Hidup pada masa muda berubah menjadi masa tua. Kita tahu bersama, manusia mengalami perubahan fisik. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Namun, sangat memprihatinkan bila hanya memperhatikan perubahan jasmani saja. Saudara, Tuhan ingin yang berubah itu bukan hanya manusia jasmania saja, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin
saudara dan saya mengalami perubahan, bukan semata-mata fisik saja, tetapi kepribadian kita semakin berubah. Hikmat kita, karakter kita, iman kita, kasih kita semakin bertumbuh secara benar agar kita semakin menyerupai dengan Yesus Kristus. Kata kunci di ayat ini adalah kehidupan adalah perubahan. Hari-hari yang kita lalui, musim-musim yang kita lewati, mengalami perubahan. Pertanyaannya, apakah kita siap berubah atau menolak perubahan? Saudaraku, pilihan ada di tangan saudara. Manusia tidak mau berubah, maka akan terlepas dari hakikat kehidupan, yaitu perubahan. Sangatlah beralasan. Orang bijak mengatakan, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Mari sejenak kita introspeksi masing-masing. Kalau tahun-tahun lalu kita biasa-biasa saja, maka tahun ini, tahun depan, kita harus mengalami perubahan. Kita harus menjadi lebih luar biasa lagi. Kalau tahun lalu kita banyak melakukan kesalahan, tahun ini, tahun depan, kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelayanan kita harus lebih efektif. Kehidupan kita harus menjadi berkat, sehingga kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Saudaraku, Daud memahami hidup adalah perubahan. Tuhan menuntut kita agar kita menjadi serupa seperti Yesus. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48, firman Tuhan katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika kita memilih kerajaan Allah sebagai tujuan akhir, maka logika rohaninya haruslah memikirkan kepada kekekalan. Saudara, apa yang Daud maknai tentang kehidupannya? Hidup adalah perubahan. Bukan hanya perubahan fisik, tapi perubahan roh, perubahan jiwa. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Alkitab jelas mencatat, manusia lahiriah akan merosot, manusia jasmania akan menurun, tetapi yang Tuhan inginkan, manusia batiniah, manusia rohaniah semakin hari dibaharui hari lepas hari. Menjadi tua alami Bapak Ibu Saudara, tetapi rohani yang bertumbuh adalah pilihan dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, Rasul Paulus katakan, ketika dia menyadari bahwa manusia lahiriah semakin menurun, manusia rohania, manusia batinia dibaharui hari ke sehari, Paulus berani berkata, penderitaan-penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan-penderitaan ringan. Saudara, kita tahu bersama apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Penderitaan yang begitu berat, seringkali keluar masuk, seringkali dilempar batu, seringkali mengalami aniaya, terkatung-katung di atas laut. Bukankah itu penderitaan yang tidak ringan? Tetapi Rasul Paulus katakan, semuanya itu adalah penderitaan ringan. Mengapa? Karena Rasul Paulus percaya, ketika manusia rohani dibaharui hari demi hari, maka penderitaan ringan, kata Rasul Paulus, akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, apa yang Rasul Paulus katakan? Hidup adalah perubahan. Oleh karena itu, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Saudara, yang kelihatan itu sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal.
Saudaraku, mari kita belajar. Hidup ini memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sementara. Masalah Bapak Ibu Saudara kelihatan sementara. Oleh karena itu, haruslah kita memperhatikan di balik masalah yang sementara, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memaknai hidup adalah perubahan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Saudara, oleh karena itu mari mulai hari ini, di hidup yang Tuhan berikan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, menjadi tua itu alami. Tetapi dewasa dalam rohani adalah pilihan atas setiap kita. Daud sangat menyadari hidup adalah perubahan. Dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana Daud memahami tentang kehidupan yang dijalaninya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Garis bawahi kata kulihat, Saudara. Di dalam perjalanan kehidupan Daud, Daud terus melihat dari muda sampai tua. Kata melihat perlu kita cermati di sana. Kata melihat berasal dari kata ra'ah. Dalam bahasa Ibrani, kata melihat berarti melihat dengan seksama. Kata yang dipakai ketika Hawa melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kata melihat di sana memiliki pengertian bukan sekedar melihat, tetapi merenungkan. To see with intellectuality. Melihat dengan pikiran, bukan hanya melihat dengan mata atau pandangan kosong, melainkan melihat dengan pandangan yang benar. Saudaraku, dari ayat kita belajar yang kedua, di dalam perjalanan kehidupan Daud, Daud melihat. Berarti Daud merenung. Hidup adalah perenungan. Hidup bukan saja perubahan, tetapi hidup juga berbicara perenungan. Tetapi tidak pernah kulihat. Hidup ini harus merenung, Bapak Ibu Saudara. Merenung untuk melihat proses kehidupan yang telah dia jalani. Merenung ke belakang. Daud memiliki waktu untuk merenung. Sehingga waktu melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Flashback, ia menyadari bahwa ia pernah berbuat zina, ia pernah membunuh, ia pernah melakukan banyak kesalahan. Namun Daud mau berubah dan terus belajar hingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengerti arti kehidupan serta panggilan Tuhan atas hidupnya. Hidup ini sangat singkat, sangat disayangkan bila kita melaluinya tanpa sempat merenunginya. Hidup bukan sekedar asal jalan. Hidup bukan sekedar asal maju. Kita perlu melakukan suatu perhentian untuk merenungi perjalanan hidup kita. Kita perlu mengevaluasi apa yang sudah dan apa yang belum kita lakukan. Apa yang debit dan kredit di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita lebih banyak membuang waktu percuma atau menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Kita harus mengevaluasi keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Hidup adalah perenungan, merenung ke belakang, melihat apa yang telah dijalani,
flashback dengan melihat ke belakang, akan melangkah ke depan. Hidup adalah perenungan, merenung ke depan. Saudaraku, perenungan adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri, agar dapat mengevaluasi, sehingga kita menentukan orientasi dan melakukan konsolidasi. Saudara, perenungan adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga, mengumpulkan amunisi, melanjutkan perjalanan kembali. Kekhawatiran ke depan mungkin bisa saja muncul, bahkan mungkin kita bertanya. Tetapi kita melihat ada Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Hidup adalah perenungan, merenung ke belakang, merenung ke depan, dan merenung ke atas, saudara. Penyerahan terhadap kedaulatan Tuhan dan permohonan kepada Tuhan supaya hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang lebih baik dari sebelumnya. Bersinergi dengan Allah, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, kita tidak pernah turun tangan sendiri, tetapi kita harus mengizinkan dan melibatkan Tuhan turun tangan atas hidup kita. Ketika Daud melihat ke atas, ia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak pernah menelantarkan umatnya yang hidup di dalam kebenaran. Hidup adalah perenungan. Dan yang ketiga, saudara, ayat ini berkata dalam Mazmur 37, ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang benar tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, agar Abraham pergi dari tanah leluhurnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat engkau bangsa yang besar, siapa memberkatimu akan aku berkati, siapa mengutukmu akan aku kutuk. Saudara, perjanjian ini terus turun sampai saudara dan saya. Yang ketiga, hidup adalah perjanjian. Orang benar tidak akan ditinggalkan, anak cucunya tidak pernah akan meminta-minta roti. Saudaraku, dalam perjanjian lama ada istilah covenant, perjanjian. Perjanjian Allah sifatnya kekal. Perjanjian Allah relevan dengan keadaan zaman. Perjanjian Allah memiliki unsur kausalitas. Artinya ada dua hal yang saling berhubungan. Biasanya yang namanya perjanjian, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua posisinya sama. Tetapi perjanjian manusia dengan Allah, hidup adalah perjanjian. Posisi kita dan Allah sangat berbeda. Allah yang maha kudus, manusia yang berdosa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Allah sang kebenaran itu tidak akan meninggalkan orang benar. Tetapi umat Allah dalam perjanjian ini harus menyadari posisinya dan hidup sebagai orang benar di dalam kebenaran. Inisiatif perjanjian ini dari Allah, bukan dari manusia atau bukan apa yang ada di dalam manusia. Oleh karena itu, karena perjanjian ini adalah inisiatif dari Tuhan, tidak perlu bagi kita untuk mengingatkan Tuhan agar menggenapi janjinya. Karena Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tetapi mari kita melihat diri kita. Apakah kita senantiasa hidup dalam perjanjiannya? Apakah kita konsisten dengan apa yang telah disepakati Allah? Allah konsisten dengan apa yang dijanjikannya. Orang benar tidak akan ditinggalkannya. Anak cucunya tidak pernah akan meminta-minta roti. Tetapi seringkali kita tidak konsisten. Kita seringkali hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau. Kita seringkali hidup
tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, bagaimana agar kita hidup sebagai orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan. Syadik dalam perjanjian lama merujuk kepada pribadi yang tidak memiliki kesalahan, melainkan kepada orang yang bersalah, yang statusnya sudah dibenarkan, lalu diperintahkan hidup di dalam kebenaran. Artinya secara posisi orang itu sudah dibenarkan, statusnya dibenarkan. Karena statusnya dibenarkan, dia harus progresif untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, bagaimana agar kita hidup sebagai orang yang dibenarkan dan hidup dalam kebenaran? Yang pertama, mari kita menaati firman Allah. Bukan sebagian firman Allah. Seluruhnya firman Allah harus ditaati. Jangan hanya bicara firman atau ayat berkat saja kita aminkan. Tapi ayat perintah, seringkali kita katakan, itu bukan untuk saya. Kalau kita mau menaati firman Tuhan, taati sepenuhnya, seluruhnya, bukan sebagian. Orang yang hidup dalam kebenaran dan telah dibenarkan oleh Allah, maka dia akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Buah pertobatan. Pertobatannya radikal. Buah pelayanan akan banyak menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan buah roh, karakternya terbentuk, menjadi serupa dengan Tuhan. Orang benar yang telah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran, bukan berarti Tuhan membebaskan dia dari masalah. Kita disertai Tuhan, tetapi bukan berarti kita bebas dari masalah. Terkadang ada masalah yang Tuhan izinkan agar iman kita semakin bertumbuh. Ada masalah yang Tuhan izinkan agar otot rohani kita semakin kuat. Dan terkadang Tuhan menolong kita dengan mengangkat masalah kita, menyelesaikan masalah kita. Tetapi mungkin Tuhan juga akan menolong, masalah tetap ada, tapi Tuhan menambahkan kekuatan bagi setiap kita. Saudaraku, dari satu ayat ini kita belajar. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Hidup adalah perubahan. Tetapi tidak pernah kulihat, hidup adalah perenungan. Merenung ke belakang, merenung ke depan, merenung ke atas. Orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah perjanjian, hidup adalah perjanjian. Oleh karena itu, taati firman Tuhan sepenuhnya. Hasilkan buah dan percaya Tuhan pasti menyertai kita. Selamat memaknai hidup ini. Mari, jangan asal hidup. Jangan hidup asal-asalan. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami belajar memaknai hidup seperti Daud memaknai hidup. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Kita belajar, hidup adalah perubahan. Dulu muda, sekarang tua. Hidup adalah perenungan, tidak pernah kulihat. Bukan hanya melihat secara mata jasmani, tetapi mata rohani. Orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham yang konsisten sampai saat ini untuk saudara dan saya. Mari kita mau punya komitmen yang dibaharui. Aku mau menyadari hidupku adalah perubahan. Hidupku adalah perenungan. Hidupku adalah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.